Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Isman Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan baik, kemarin orang ribut tentang ribut ramai gitu. Tentang apa? Gara-gara rambut, ya kan? Karena rambutnya disebut oleh Pak Jokowi di acara Nusantara Bersatu, di mana? Di GBK. Yang konon katanya event organizer-nya itu Mas Raffi Ahmad. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas tentang tafsir simbolik yang diungkapkan oleh Pak Presiden Jokowi sehingga menimbulkan keramaian. Memang logikanya terlalu sederhana sih, gitu. Karena walaupun mungkin Pak Jokowi itu menyampaikannya itu dengan guyon sambil senyum-senyum gitu. Ya setelah dari 2014, ya setelah kurang lebih 8 tahun berkuasa ini atau memimpin pemerintahan, Pak Jokowi ini ibarat seperti saya bilang ibarat tombol itu, dia sudah mulai menikmati dan bisa memainkan tombol-tombol apa saja yang bisa dimainkan. Nah kemarin tombol itu terkait banyak hal. Pertama acaranya di GBK. Konon katanya GBK itu nggak bisa dipakai karena renovasi. Acara orang lain tidak boleh. Tapi ternyata boleh gitu. Ya siapa juga yang bisa menghentikan atau mencegah hadirnya Jokowi atau relawan pendukung Jokowi. Itu logika sederhana. Jadi kalau Anda berlindung pada, kawan baik berlindung dan mendukung rezim, kalau ada apa-apa pasti dibelain rezim. Itu saja. Itu hal yang mudah ditebak. Meskipun Anda misalkan berupaya memecah belah bangsa ini, tapi karena Anda bela Jokowi dan pemerintahan, ya Anda nggak akan diapa-apain gitu. Itu udah udah menjadi kecurigaan masyarakat. Nah soal rambut ini, ya kan, karena mengaitkannya itu dengan kurang lebih kinerja bahwa yang rambut putih itu memikirkan rakyat, ya kan, yang berkerut itu kira-kira memikirkan rakyat. Kalau tidak itu, nah kemudian sebutan rambut putih itu merupakan kode keras Jokowi, dukungan yang kuat dari Jokowi untuk Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowonya tiba-tiba juga mengecat rambutnya menjadi hitam, seolah-olah dia menolak didukung Jokowi karena nggak enak sama Bu Megawati dan Mbak Puan serta PDIP gitu. Tapi kemudian ya Mas Anies juga pada saat yang sama, padahal Mas Anies itu ya cukur rambut pasti rutin setiap 2 bulan, seperti saya juga kadang-kadang 2 bulan atau 2 bulan setengah tuh udah, karena udah panjang gitu. Tapi kemudian karena diupload dan konteksnya tidak lama setelah Pak Jokowi ngomong rambut putih, ya kemudian jadi ramai, dianggap Mas Anies itu juga ikut masuk ke dalam wacana itu. Nah kemudian Pak Jokowi berkunjung ke Surabaya, kemudian meresmikan AMN bersama Pak Prabowo. Nah guyanannya sama, ternyata Pak Prabowo itu katanya putih juga dan berkerut juga. Jadi kita masyarakat melihatnya pemerintahan ini memproduksi hal-hal yang menurut kita itu tidak substansial sih ya. Jadi urusan rambut itu kan urusan substansial dan tidak ada hubungannya dengan kinerja seseorang atau gaya kepemimpinan seseorang. Jadi nggak ada jurisprudensinya tuh. Tapi kalau memang konteksnya adalah guyonan, ya anggap guyon saja, nggak perlu ditafsir politik. Tapi kadang-kadang bahasa politik kita itu penuh dengan casing dan kemasan sehingga itu menjadi perlambang-perlambang gitu.
perlambang-perlambang dukungan, perlambang penolakan, perlambang memberikan kesempatan gitu. Ya sayang sekali sebenarnya kalau misalkan hal itu tidak di follow up atau tidak ditindaklanjuti itu dengan substansi gagasan yang ingin disampaikan gitu. Jadi soal rambut itu ya kita menanggapinya biasa saja lah gitu. Nggak perlu dianggap berlebihan lah, wong Pak Jokowi juga menyampaikannya sambil guyu itu sambil senyum gitu. Tapi ya kenapa juga disampaikan, karena konteksnya nanti beliau kan pasti sadar juga kalau ngomong begitu itu akan ditafsir dukungan membabi buta kepada Ganjar Pranowo. Kalau itu memang disadari oleh beliau kan berarti menyakiti kader-kader PDI Perjuangan, Bu Mega dan Mbak Puan gitu. Kalau yang ngomong misalkan Iswan sebagai katakanlah misalkan atau siapapun kader PDIP yang di strukturnya aja tidak ada gitu. Tapi ini yang ngomongnya presiden deh, Jokowi yang menguasai seluruh instrumen kekuasaan, yang bisa melakukan tindakan apapun dalam kontrol kewenangan dia. Sehingga saya kira ya masalahnya mungkin Pak Jokowi juga punya political agenda di 2024. Jadi itu pasti kita meyakini amat sadar beliau lakukan walaupun disampaikan dengan bercanda gitu. Jadi kita harapkan nanti statement-statement para negarawan di atas itu lebih substansial lah ketimbang artifisial, memperdebatkan misalkan kurus atau gemuk ya kan, keriting apa lurus, putih atau hitam, misalkan rambutnya habis, mohon maaf botak atau tidak botak gitu. Sudahlah, kita harus lebih maju lagi dalam berdemokrasi gitu. Kira-kira demikian kawan baik. Mudah-mudahan itu menjadi pengetahuan dan pemahaman kita bersama. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.